Mari kita baca ayat tema retreat kita kali ini. Dari Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-14. Let's read together. 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat Amin. Di sini dikatakan ada kasih karunia Tuhan. Tetapi kasih karunia ini adalah masih awal. Yaitu kasih karunia ini menyelamatkan semua manusia yang percaya padanya. Ini adalah grace, kasih karunia. Tetapi saya akan breakdown, ibu-ibu coba lihat di bawah kasih karunia itu rupanya apa sih? Dia justru mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi saya mau breakdown seperti ini, ya. Kasih karunia ini menolong kita untuk meninggalkan kefasikan, atau bahasa Inggrisnya denying ungodliness. Denying itu artinya menyangkal hal yang tidak benar, menyangkal, tidak mau lagi. Lalu keinginan-keinginan duniawi, artinya worldly lust, hawa nafsu duniawi. Jadi karunia ini, grace itu mendidik kita agar kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Nah, beribadah itu bukan ke gereja bahasanya, ya. Tetapi beribadah itu adalah godly living, hidup bertuhan, atau memiliki karakter sifat ketuhanan, sama seperti Yesus. Nah, dari apa yang diajarkan di sana, dididik di sana, yang harus kita jalani di sana, fokus kita adalah menantikan penggenapan pengharapan akan kemuliaan. Jadi fokusnya adalah untuk masa depan, supaya kita menjadi umat kepunyaannya yang spesial. Nah, di sini saya beri ayat ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu kalau dipanggil Tuhan untuk melayani, kita nggak jadi orang yang ecek-ecek, ibu-ibu. Kita nggak setengah-setengah atau setengah mateng, bongko, ya. Tetapi kita spesial, betul-betul kita jadi, betul-betul kita menuju mengarah kepada kesempurnaan. Itu yang Tuhan mau. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ini angkatan semuanya bengkok hati dan sesat. Tetapi kita diminta dengan anugerah itu agar kita tidak beraib, tidak bernoda. Lalu sehingga apa? Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apa ini artinya bintang-bintang di dunia? Ada yang bisa jawab? Terang, oke.
Istimewa, good. Bercahaya, alright. Ada lagi? Kenamaan, good. Jadi berkat, let's get it better. Seperti bintang-bintang tuh maksudnya seperti selebriti itu loh, bintang film. Loh serius? Tapi nggak harus bintang film, enggak. Tetapi seperti bintang-bintang di dunia. Maksudnya supaya kita ini kinclong di dunia. Nggak bisa nggak kelihatan. Kalau bintang masa disembunyikan di bawah dandang, enggak dong? Iya ya. Pasti kinclong. Ini maksudnya Tuhan saat Dia memberikan kita anugerah kasih karunia yang awal, tetapi kemudian awal itu adalah keselamatan, kemudian digiring untuk kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Setelah saya tahu bahwa Tuhan mau pakai saya mulai milih, saudara. Saya milih cara saya berbicara, cara saya menyampaikan sesuatu. Saya milih bagaimana saya bertingkah laku di tengah angkatan yang bengkok. Bahkan di gereja pun dengan teman-teman, saya waktu itu di Jakarta baru balik dari luar negeri, saya gabung dengan satu gereja dan setelah ibadah kami pergi, saya diajak, yuk kita pergi keluar yuk kemana? Jalan aja ke mall, ke kafe. Waktu jalan, waduh, ngabisin duit ibu-ibu. Duduk, udah kopi, zaman segitu awal 2000. Kopi di kafe kan 25.000 ke atas. Belum makanannya 35-40 ke atas. Belum jalan nanti pingin ini, pingin itu. Abis itu, yuk kemana lagi? Kita nonton yuk. Abis itu kemana bowling yuk. Wah, saya nggak sanggup. Setengah aja saya ikut. Abis itu saya permisi. Saya bilang, maaf ya saya nggak ikut lagi. Sombong lu, Mac. Orang-orang panggil saya Mac karena nama saya Magdalene. Sombong lu katanya. Saya bilang tidak apa-apa. Saya mundur untuk saya berdoa. Kemudian waktu saya muncul, mereka bilang, wah kamu pendeta ya rupanya, doain kami dong, aku pengen ketemu kamu dong, aku pengen konseling dong dan sebagainya. Jadi saya mulai milih dengan siapa saya bergaul, buku apa yang saya baca, tontonan apa yang saya harus lihat. Dan jam-jam saya sangat-sangat berharga dan terbatas sekali. Karena saya harus mengejar sampai kepada kemuliaan nanti. Saya harus hidup bijaksana, adil, dan godly, beribadah. Itu sebabnya tadi dikatakan yang awal meninggalkan kefasikan, artinya denying ungodliness. Banyak hal-hal yang ini saya mau sampaikan, yang baik tetapi tidak berguna. Kita ini langsung diset ada dalam gelanggang perlombaan, ibu-ibu, right? Kita masuk kenal Tuhan Yesus, langsung kita ada dalam gelanggang perlombaan. Nah, sekarang ini kan perlombaan yang diwajibkan. Jadi saya nggak mau bertanding di gelanggang dengan perlombaan-perlombaan yang tidak diwajibkan. Jadi kita harus milih pertandingan kita, perlombaan kita, harus kita fokus untuk melakukan pertandingan yang diwajibkan. Nah, dengan kita akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan mau kita fokus kepada panggilan Tuhan, yaitu visi atau vision. Nah, vision ini ada dalam beberapa ayat, tetapi saya akan baca ini ayat khusus
yang luar biasa dikatakan begini, mari kita baca bersama 2-3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan baik bagi kita yang spesifik, dan Dia mau supaya kita nyemplung hidup di situ, menjalani itu, menjadi fokus kehidupan kita. Ini harus ditemukan. Kita harus nanya sama Tuhan, karena kita ini buatan Allah, karena kita ini produknya Tuhan, produk surga, yang mana setiap produk itu ada maksudnya. Ini produk ini diciptakan untuk menjadi seperti ini. Iya. Ini diciptakan untuk apa? Mouse namanya, bukan tikus. Ya, ini mouse. Ini bukan diciptakan untuk ganjel meja, nggak bisa. Tetapi bisa aja kalau saudara mau menggunakannya. Tetapi sesungguhnya ini bukan diciptakan untuk ganjel meja. Nah, kita banyak anak-anak Tuhan yang nggak ngerti bahwa kita ini sudah dipersiapkan pekerjaan sebelumnya yang luar biasa. Nggak bingung, nggak cari-cari, nggak bertanya-tanya, nggak khawatir. Tetapi kita settle, kita tahu ini apa yang harus aku lakukan. Aku harus hidup di sini. Aku harus melayani ini. Untuk supaya nantinya seperti tadi fokus kita, yaitu nantinya kita bercahaya di tengah kegelapan. Nah, sekarang saya akan tuntun saudara grace ini, yang mana kasih karunia tadi. Kasih karunia ini gratis, ibu-ibu. Kalau kita terima Yesus atau seseorang terima Yesus, maka gratis. Di Kisah Rasul ini ada kisah di mana Paulus dan Silas ditangkap, kemudian mereka menyanyi dengan segenap hati, dan akhirnya terjadi earthquake, gempa bumi. Dan setelah gempa bumi terjadi, maka kepala penjaranya dia hampir bunuh diri. Tetapi Paulus berkata, jangan, kami semua masih di sini. Lalu dia bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Jawabnya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi cuma dengan percaya Yesus selamat, ya. Ada di dalam Roma 1:16 juga bahwa kita punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi hanya percaya saja, semua yang mempercayai pada Yesus diselamatkan. Namun, kenapa Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, karena grace, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia, baca lagi, kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, kenapa? Ternyata dengan anugerah itu justru dia bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dan dia bekerja lebih keras bukan dia, tapi karena kasih karunia yang menyertai dia. Jadi pertama, grace ini menolong seseorang untuk diselamatkan, tetapi kemudian ada lanjutannya. Saya akan tuntun Bapak Ibu sekalian, ya. Dia bekerja lebih keras karena apa? Karena ternyata ada lanjutan. Yang tadi adalah menyelamatkan, yang grace awal ini adalah cuman
percaya kepada Yesus, diselamatkan. Tetapi, nah ini rohnya pasti selamat. Tetapi kemudian ada yang namanya keselamatan jiwa. Ya, jadi iman dalam Kristus, anugerah tadi, ya, plus kesetiaan, plus ini mulai plus, ada plusnya, sama dengan keselamatan jiwa. Dan keselamatan jiwa itu apa? Keselamatan jiwa itu perubahan akal budi. Wow, luar biasa ibu-ibu ini banyak catat ya. Saya harapkan ibu-ibu bisa ngikutin karena ini penting sekali ya, proses pendewasaan iman. Nah, saya buktikan dari Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Kalau grace awal, karunia awal, itu nggak perlu membuang sesuatu yang kotor, ya kan? Hanya terima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian ini grace berikutnya, pengerjaan anugerah, pengerjaan kasih karunia itu. Buanglah. Siapa yang buang? Siapa ibu-ibu yang buang? Kita loh, bukan Roh Kudus. Kita suka bilang ini, Tuhan, tolong kasih saya kesabaran, iya enggak? Kasih saya murah hati, kasih saya pengendalian diri. Nggak ada itu ayatnya. Kita yang diminta untuk membuang. Ada ayat lagi dikatakan, matikanlah dalam dirimu. Jadi kita yang mematikan, hendaklah engkau, kita yang melakukannya. Nah ini dia. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwaku. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Oh, rupanya setelah kasih karunia, ada yang setelah kasih karunia yaitu keselamatan roh, ternyata ada yang namanya keselamatan jiwa. Nah, keselamatan jiwa ini saya kasih rumus iman dalam Kristus plus kesetiaan. Kesetiaan kita. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya tadi mengenai vision, yaitu melakukan pekerjaan yang Tuhan siapkan. Ya wes, aku ibu rumah tangga ngene ae, aku wes jadi nenek-nenek, aku nggak usah melayani. Ya kan? Aku nggak bisa apa-apa. Aku sudah kawin, aku nggak bisa apa-apa. Enggak. Cari pekerjaan baik itu yang Tuhan sediakan buat ibu-ibu itu apa? Sampai ketemu. Nah, disinilah kita mengerti bahwa ternyata ada yang harus dikejar setelah menerima keselamatan awal. Ada ayatnya lagi, saya pertegas nih ayatnya ya. Saya minta ibu-ibu membacakan 2, 3. Maksud semuanya itu yang jauh tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang dipuji sehingga kamu puji-pujian dan kemuliaan dan penghormatan kepada Kristus. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena yaitu alright, kita ngerti. Jadi akhirnya ada tujuan iman. Tujuan iman yaitu keselamatan jiwa lagi. Jadi iman dalam Kristus plus kesetiaan kita melayani Tuhan di panggilan yang Tuhan sudah tetapkan,
yang Tuhan sudah sediakan bagi kita masing-masing, bahkan sebelum dunia dijadikan. How about that? Ya, jadi ada keselamatan roh, yaitu kasih karunia anugerah yang tadi Titus 2 ayat 11-14, dan kemudian ada pengerjaannya. Itu sebabnya Paulus berkata, oleh karena kasih karunia aku bekerja lebih keras daripada yang lainnya. Karena apa? Dia ini memberikan kita upah, saudara. Nah ini lagi, karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin air susu murni yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan apa? Jiwa. Ya, wow. Nah, ini saya buktikan lagi dari ayat-ayat firman Tuhan, yaitu dari Matius 16:27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi perbuatan kita diperhitungkan, ibu-ibu. Perbuatan kita itu sebabnya lagi Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada yang lainnya. Oh ibu-ibu, sejak saya tahu ini, saya pontang-panting. Saya nggak buang-buang waktu. Saya mempersiapkan diri saya sedemikian rupa. Bangun pagi mulut saya udah penuh pujian, penuh penyembahan, doa berjam-jam. Hari-hari saya puasa. Oh, saya cinta hadirat Tuhan, ibu-ibu. Model gini, dengkul saya di kapalan, punya tongkat. Karena apa? Saya suka berlutut. Saya belajar di mana-mana, dari sekolah teologi sampai tinggi-tinggi mencapai doktor. Tetapi saya bilang pusat teologi saya ada di lutut nenek saya. Karena sejak saya masih pelo, Tuhan Yesus, ancus, gitu. Berkati makanan ini, nih. Saya lihat nenek saya berlutut tiap hari, bersyawal tiap hari. Sehari bisa 2-3 kali. Ngucapin doa yang sama, nggak bosen toh ini nenekku. Baca Alkitab dari lembar ke lembar, Kejadian sampai Wahyu terus nempel di saya. Saya bersyukur punya nenek cinta Tuhan. Ya. Dan hari demi hari saya penuhi semua. Saya isi dengan hal-hal yang rohani, meninggalkan yang duniawi, yang kefasikan. Tidak ada lagi benar-benar yang saya ingini di bumi ini. Saya bahkan bilang, Tuhan kalau udah selesai saya gak mau mati tua. Saya udah selesai. Karena saya ingin banget ketemu dia yang hari-hari saya cintai, saya ajak ngobrol, saya sandarkan kepala saya di bahunya, di dadanya, yang saya puji-puja setiap hari. Dan saya bersyukur saya mendapatkan kesempatan untuk saya masih ada, masih terus melayani. 3 tahun yang lalu saya pikir saya udah selesai melayani karena saya udah nulis 10 buku. Saya diundang seluruh Indonesia, saya ke luar negeri, dan Tuhan percayakan kepada saya dan kami tim pelayanan yang saya fokus kepada pemuridan. Karena saya melihat dengan saya bertumbuh di rumah Tuhan, saya melihat bahwa jemaat udah 30-40 tahun di gereja tetap sama. Cara ngomongnya sama, gojekannya sama, ya. Kisah-kisahnya basi usang, gak ada pertumbuhan, mulutnya gak ada puji-pujian, isinya ngeluh dan ngumpat dan maki. Dan saya bilang, Tuhan bagaimana menolong jemaatmu ini untuk berubah. Dan akhirnya Tuhan bilang pemuridan. Dengan pemuridan itu kami sekarang sudah
menjangkau ke 6 benua di dunia. Murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kami ada di 6 benua. Dan sebentar lagi kami akan mengadakan training para leaders sama hamba Tuhan Juli akhir di Jogja. Sangat sibuk karena dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi setiap kita nanti perbuatan kesetiaan kita akan ditimbang. Jadi dia yang tergantung di kayu salib yang berkata, Tuhan ingatlah aku. Ya, saudara ingat itu. Upahnya beda dengan saudara-saudara yang udah bertahun-tahun melayani dengan kesetiaan, dengan kesungguhan. Nanti ada spare part-nya, ada ciri-cirinya bagaimana kita melayani Tuhan itu kayak apa, nggak sembarangan ibu-ibu. Nah, jadi upahnya nggak sama. Tuhan juga berkata, yang terkecil di surga, ya ada yang terbesar di surga, berarti upahnya beda-beda. Itu sebabnya kita ngejar, bukan karena kita ngejar upah, tetapi karena kita mencintai Dia sedemikian rupa, kita mengembalikan seluruh apa yang kita miliki, baik resources, tenaga, waktu, uang, daya, pikiran, semuanya kita kembalikan kepada Dia. Dan upah itu hanya bonus, ya. Lalu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya di-approve, ya, diterima, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Jadi ini menunjukkan bahwa keselamatan jiwa adalah pengerjaan sekarang ini yang menentukan upah masa depan. Sampai di sini jelas, ibu-ibu? Oke, very good. Nah, saya akan menolong ibu-ibu untuk melihat tahapan proses manusia roh. Jadi setelah kita ini ditebus, ya, setelah kita ini terima Yesus, maka kita sudah masuk ke sini ke manusia roh. Jadi kita bukan manusia daging, bukan manusia jasmani lagi, masih kemahnya jasmani, tetapi kita tidak lagi disebut manusia biasa, tetapi kita disebut manusia roh, manusia Kristus. Oke? Jadi kita nggak ada lagi istilah, ya akulah manusia biasa kayak gini ya kalau aku salah ya maklum, aku nggak bisa apa-apa ya, memang manusia. Ya memang dasarku gini, ya nggak dengar kayak gitu. Dasarku gini, aku memang dari dulu itu lahir cepat udah cerewet misalnya. Aku memang dari dulu ini orangnya kasar, terkenal misalnya ya. Nggak bisa. Harusnya kita sudah masuk ke manusia roh, menjadi manusia roh, kita dibaptis, kita keluar itu di dalam Yesus. Galatia 2 ayat 20, sebab namun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, dan aku hidup di dalam iman, ya. Iman anak Allah. Jadi kita ini sudah manusia roh. Itu sebabnya kita ini menuju ke proses pembangunan manusia roh yang makin tinggi, makin sempurna. Ya, bukan manusia daging lagi. Bahasa kita nggak seharusnya bahasa-bahasa dunia, bukan bahasa-bahasa TikTok, bukan bahasa-bahasa kampungan. Tetapi setiap kali dari mulut kita adalah bahasa surgawi, bahasa firman, mazmur puji-pujian. Nah, prosesnya yaitu proses awal. Grace ini masih hadiah awal, ya.
And then kita mengerjakan keselamatan yang adalah pendewasaan roh. Dan ini yang pertama, kita ini langsung diberi kuasa. Ya, nanti saya akan bawa ibu-ibu kuasa seperti apa itu. Nah, pendewasaan roh ini dimulai dari bayi rohani. Firman Tuhan mengatakan bahwa bayi rohani ini ternyata masih sama dengan manusia duniawi. Iya, ini ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, right? Kita harusnya menjadi manusia rohani. Nah, tetapi kata Paulus hanya dengan manusia duniawi. Karena apa? Pikiranmu tuh masih bayi, karnal banget. Sehingga aku nggak bisa ngomong secara roh. Aku harus ABC 1 tambah 1 2. Karena apa? Bayi rohani belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Dikasih makanan keras ngamuk-ngamuk, nesu pindah gereja, ngamuk sama pendetanya, padahal levelnya belum nyampe. Pendeta kok ngomong kayak gitu, padahal itu firman. Tapi karena apa? Susu terus. Jemaat kita gembala-gembala membesarkan raksasa rohani di gereja. Ya. Rambutnya aja udah putih, tapi masih susu maunya. Nah, mereka disebut manusia rohani. Terus disebut bayi rohani atau manusia rohani, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban untuk mendengar. Ada yang firmannya katakan begini, ini firman keras, sulit katanya. Yohanes 6 ayat 60. Maka mereka semua pada lari. Karena apa? Mendengar saja sulit. Belum melakukan loh, mendengar saja sulit. Ya, ini lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, aduh harusnya itu kamu udah jadi pengajar, tapi masih diberikan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Sebab kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Iya, di sini ibu gembala maklum kalau mereka ngamuk-ngamuk, maklum kalau ngambekan. Karena apa? Masih nyusu. Udah tua tapi masih nyusu, dikasih pengajaran keras ngamuk. Gak ke gereja 1 bulan, dibesukin ngambek, gak mau keluar gereja, gak mau keluar rumah. Ada kan yang gitu? Ada. Tapi katanya makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ya. Wow, luar biasa. Itu dia Paulus sama Silas jeblosin ke penjara. Mereka bukannya nangis, nasib, bukan itu. Muji Tuhan dengan sekuat tenaga. Dewasa. Yang mempunyai panca indera yang terlatih. Kalau kita makin dewasa, panca indera kita makin terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kita tidak semerta-merta kita lihat kemudian kita judging, wah ini lain, ini nggak benar ini. Lalu kita kena masalah, lalu kita bilang, orang itu gini nyebelin, orang itu begini. Tidak. Yang dewasa akan bisa bagaimana menanggapi pencobaan sebagai ujian. Ujian untuk apa? Naik proses pendewasaan roh. Naik.
Saya bersyukur melewati beberapa banyak hal-hal seperti ini, diperlakukan seolah tidak adil. Tetapi tahukah kita bahwa kalau kita miliki panca indera yang terlatih, kita mulai dewasa, kita lihat masalah bukan sebagai masalah lagi, ibu-ibu, tetapi sebagai apa tadi saya sampaikan? Sebagai proses pendewasaan rohani, right? Kamu nggak ngerti aja bojoku orang berubah-berubah gitu kan? Bojoku semuanya oke, wes. Mungkin ibu-ibu bilang gitu. Oh ibu-ibu sekalian, di sini ada yang ngempet ketawa, ya. Gak apa-apa, saya mengerti banget. Ya. Tetapi yang banyak tidak dimengerti oleh kita semua adalah bahwa Tuhan itu memberikan pencobaan. Lupakan yang tidak lebih melebihi dari kekuatan manusia. Itu udah ada ayatnya. Tetapi saya mempelajari semuanya, akhirnya saya memberi kesimpulan bahwa Tuhan itu memberikan ujian atau mengizinkan, itu yang milih saudara sendiri kan, gak ada yang maksa. Mengizinkan ujian itu, Tuhan itu desain persoalan kita fit buat kita masing-masing. Fit, ngerti gak? Pas gitu loh. Pas. Kamu gak ngerti kalau kamu ngalami, kalau kamu ada di sepatu saya. Ibu-ibu gak ngerti, kalau ibu-ibu ada di sepatu saya juga, ibu-ibu juga sulit ngalaminya. Jadi tiap kita didesain masalahnya itu fit, pas banget. Jadi jangan iri sama yang lainnya. Pernah seorang hamba Tuhan itu iri, enak ya jadi hamba Tuhan itu ya. Ternyata setelah dia menceritakan masalahnya, wah dia bilang, aku gak iri, gak pengen aku jadi seperti dia. Karena apa? Sulit banget, besar banget, tetapi itu pas buat dia. Itu sebabnya setiap kita, Tuhan izinkan pas semuanya, didesain ya, pas. Katakan pas buat saya. Okay, very good. Ya, masih geli ya kayaknya ya. Gak tahu pasnya gimana katanya. Kayak gitu kok pas, tapi exactly that's what happened. Ya. Okay, now ini adalah perbuatan daging. Kita semua tahu perbuatan daging. Semuanya ini karena kita ini manusia roh. Kita tidak seharusnya menghasilkan buah daging atau masih menghasilkan buah daging. Nah, kita ini seringkali kenapa? Pertanyaannya, kenapa anak-anak Tuhan masih suka melakukan hal-hal ini? Kenapa masih ada perbuatan daging ini? Ada yang mau jawab? Saya tolong dijawab. Belum berubah. Oke, good. Lagi ya. Belum dewasa rohani. Very good. Lainnya? Oh, yang menyenangkan ya ibu di sini ada jawab-jawab gini. Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Betul banget. Ada lagi satu lagi? Ya. Aku masih seperti yang itu. Aku masih. Ada. Ya, itu nyanyiannya orang dunia. Oke. Nah, jawaban-jawaban tersebut betul dan luar biasa. Nah begini, saat kita menjadi manusia rohani, kita ini bajunya kan udah lepas harusnya ya, jubah manusia duniawi, manusia jasmani. Tetapi kita ini suka nggak nanya Roh Kudus, misalnya kita udah masuk jadi manusia rohani, maka seharusnya baby rohani pun apapun yang kita
hadapi, kita nanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya harusnya jawab gimana ya? Saya harusnya bertingkah gimana? Saya keputusan apa yang harus saya lakukan? Harusnya seperti itu. Tetapi karena banyak anak-anak Tuhan tidak dibimbing, bayi-bayi rohani tidak dibimbing, tidak tanya Roh Kudus atau dengar jawaban dari Roh Kudus, tapi nggak mungkin lah. Ya sudahlah, akhirnya mengambil jubah lama lagi. Oke? Akhirnya ini yang terjadi karena jubah lama dipakai lagi, jawaban-jawaban lama, jawaban dulu sebelum kenal Tuhan dipakai lagi, akhirnya masih seperti yang dulu tadi. Nah, seharusnya lah kita bertanya kepada Tuhan. Seharusnya lah kita mulai memperbaharui akal budi kita. Kalau saya gini, pantas nggak sih saya sebagai manusia rohani? Kalau saya ada di area itu, pantas nggak sih saya jadi terang atau tetap saya sama yang lainnya gelap begitu? Nah, inilah yang setiap kali harusnya dipertimbangkan. Itu sebabnya nanti di dalam proses tadi saya akan sampaikan, yaitu ada yang namanya hikmat. Hikmat itu akan menolong kita sampai kita menjadi dewasa. Nah, ini dia tanda dari orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani dikatakan, itu pertama, grace, kasih karunia, telah menerima Yesus Kristus. Tetapi kemudian hidupmu harus tetap di dalam Dia. Kalau sudah tetap, maka kamu akan berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Itu luar biasa. Dan hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, disinilah tadi saya mengatakan bahwa prosesnya setelah kita terima itu, maka ada pendewasaan rohani yang mana kita ini diberi kuasa dan kita langsung dikasih iman. Kita di-infuse dengan iman, kita diimpartasikan dengan iman. Nah, dengar baik-baik ibu-ibu, ini luar biasa. Saat kita ini menjadi warga negara surga, maka konsep dan formasi keilahian langsung diberikan kepada kita. Dan karakter ilahi secara supranatural ditanam dalam personality kita, personality. Nah, saat ada hal-hal yang luar biasa seperti itu, artinya kita diberikan kuasa. Kita diberikan kuasa, and then dengan kuasa ini kita juga ditancepin iman. Ini luar biasa enggak? Kita hidup dalam Tuhan. Kita sebagai manusia Kristus, manusia rohani, ini luar biasa. Ya, itu sebabnya kalau anak Tuhan masih bertanya-tanya dan berbicara gini, aku nggak bisa apa-apa, niat aku kayak gini, dasarnya kayak gini, aku pemalu ini aku. Orang tuaku juga nggak punya modal. Rumahku di jalan kepiting kejepit, nggak ada, pokoknya nggak ada di map Google, ya di peta nggak ada. Jadi ya usaha aku kayak gini aja. Saudara, kita mendapatkan kuasa, kita mendapatkan iman. Ada pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan, yang persiapkan, yang Dia mau kita hidup di dalamnya. Tetapi ini ada langkah-langkah iman, ada pencobaan-pencobaan, ada ujian-ujian yang sulit, dan seringkali yang indah-indah luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa, selalu bungkusannya itu luarnya itu buruk. Itu kalau kita masuk ke dalam manusia rohani, kita senantiasa nanya Tuhan,
Apa yang harus saya kerjakan? Bukan begini, oh bapakku jualan babi, aku juga nerusin jualan babi, ya. Biasanya gitu. Bapakku jadi pendeta, aku juga jadi pendeta. Saya nggak jadi pendeta. Tuhan minta saya awal untuk nulis buku, dan akhirnya buku ini berturut-turut 9 tahun ada di pajangan, baik di Gramedia, di toko buku Metanoia, toko-toko buku Kristen. Dan kemudian Tuhan bantu saya untuk launching buku-buku berikutnya dan buku-buku berikutnya dan banyak buku-buku yang lain. Yang terakhir sudah 10 buku dan saya pikir saya sudah selesai. Tetapi Tuhan minta saya kemudian memuridkan, dan saya mulai sebelum itu saya keliling Indonesia dan keliling luar negeri. Saya tidak menyangka juga bahwa Tuhan bawa saya untuk berdiri di hadapan para pendeta-pendeta. Itu yang di luar nalar saya. Berdiri ngotbahin pendeta-pendeta model ini, ya. Nah, tadi kita bicara sampai ke perlengkapan iman ini. Kita diperlengkapi dengan iman, ya. Kita diperlengkapi dengan kuasa. Lalu kemudian dari waktu ke waktu kita harus diisi dengan Roh Kudus sampai penuh dengan Roh Kudus. Nah, diisi oleh Roh Kudus tidak bisa dengan sendirinya kita bilang begini, Roh Kudus penuhi saya dengan Rohmu. Tidak bisa. Tetapi harus step by step diisi. Okay. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Iya. Tetapi bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, ya yang nggak bertemu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, kehendak Tuhan itu ada berapa? Ada 3 kan? Kehendak yang baik, kemudian yang berkenan, ada di Roma 12 ayat 2. Ya, ketiga, sempurna. Nah, supaya kamu usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Diusahakan mengerti sampai yang sempurna. Itu sebabnya harus naik perjalanan rohani. Di sini dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bahasa Indonesia semua penuh, tetapi bahasa aslinya filled. Be filled with the Spirit. Artinya diisi, ya itu atas diisi. Oke, lanjut. Nah, Kisah Para Rasul, tampaklah kepada mereka lidah-lidah sepertinya nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah. Bahasa Indonesia nih selalu semuanya penuh, gak ada diisi. Tetapi bahasa di sana, karena ini orang-orang baru ya, baru terima, baru kumpul-kumpul mereka murid-murid, dan di sini dikatakan, and they were all filled with the Holy Spirit, filled, diisi. Nah, kita lihat sekarang bagaimana apa yang namanya dipenuhi. Dipenuhi, Kisah Rasul. Siapa yang dipenuhi ini? Wow. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus di antaranya, ya. Lalu dikatakan seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Di sana dikatakan apa? Full. Sudah full. Penuh iman dan penuh roh hikmat. Full, udah perjalanannya udah luar biasa. Itu sebabnya ciri-cirinya, saya nggak usah bukain ayatnya, ibu-ibu pasti tahu ayatnya. Di mana saat
Stefanus akhirnya dirajam batu, dia ngomong apa? Tuhan ampunilah mereka. Oh, ternyata orang yang full of the Holy Spirit, orang yang begitu murah hati mengasihi musuhnya, biar ditimpukin sampai mati, dia bilang, oh, ampuni mereka Tuhan. Jangan timpakan darahnya kepada mereka, beri mereka kesempatan untuk mengenal Kau. Dan salah satunya dari doanya terjawab, yaitu Saul, yaitu Paulus. Ini bedanya yang baru diisi dan yang sudah penuh. Contoh, Yesus yang penuh dengan roh, semua bahasa Indonesia penuh. Tetapi di sana, and Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan and was led by the Holy Spirit into the wilderness. Full. Jadi contoh yang full adalah Yesus, dan sebagai manusia contoh yang full adalah Stefanus. Nah, disinilah kita mengetahui bahwa kita harus diisi proses manusia roh itu, diisi dengan Roh Kudus sampai full, filled with the Holy Spirit until full. Ya, nah, saat ini perjalanan kita minta Roh Kudus mengisi kita, juga kita minta hikmat di dalam perjalanan kita. Bagaimana kita handle satu masalah, bagaimana kita handle situasi seperti ini, bagaimana kita menghadapi orang yang seperti ini. Semuanya butuh hikmat, Ibu. Gak asal maaf, gak asal jeplak. Ya, dan biasanya itu kalau apa langsung jeplak, kan apa sudah biasa, nggak tanya Roh Kudus, sudah biasa ngomong gini, hadapin orang kayak gini lagi. Tetapi kita sudah mulai hidup dalam roh, proses pendewasaan roh dan iman, maka kita mulai nanya Roh Kudus, bagaimana saya handle orang seperti ini. Lalu kita ini kalau sudah dijawab oleh Roh Kudus, maka kita mungkin gak mau. Itu sulit banget, tangga ngeselin banget kayak gitu. Ya. Teriak-teriak, buang sampah di depan rumah, parkir di depan rumah, ngeselin banget. Ya. Kami kalau kayak gitu itu, kami kirimin roti ibu itu. Kami kirimin yang baik buat mereka. Walah, mau dikirimin enak gitu kan. Tetapi itu yang kami lakukan. Ya, karena keselamatan jiwa ini, dengan kesetiaan kita, perbuatan kita, pengerjaan manusia roh kita, pemenuhan visi yang Tuhan percayakan kepada kita, kita yang nantinya akan dapat reward di sorga. Ini kerinduan saya, ibu-ibu, membukakan mata rohani kita semua. Come on, jangan ada di sana yang dulu. Jangan ambil jubah manusia lama, tetapi beranjaklah di dalam setiap ujian persoalan yang diperhadapkan kepada kita semua. Bersyukurlah, mintalah hikmat Tuhan. Lalu hikmat itu untuk menghasilkan buah. Dan buah ini untuk kemuliaan kita now and then, sekarang dan nanti dalam kekekalan. Nah, bagaimana kita mengerti hikmat Tuhan? Hopefully ini yang terakhir, ayat-ayat hikmat. Di sini dikatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Artinya orang yang berhikmat adalah orang yang lemah lembut. Tetapi bukan semua orang yang lemah lembut berhikmat. Tetapi kalau orang berhikmat harus lemah lembut. Lalu dikatakan di sana, jika kamu menaruh perasaan iri hati
dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegangkan diri. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, nafsu manusia, dari setan-setan. Rupanya ada hikmat yang dari setan. Ini dikatakan kita harus berhikmat loh. Ngapusi pemerintah, kita harus berhikmat. Setan-setan. Sebab apa? Ciri-cirinya. Di situ ada iri hati, mementingkan diri sendiri, egoisme itu adalah hikmat dari setan-setan. Ada kekacauan, segala macam perbuatan jahat, tetapi, nah ini adalah spare part hikmat. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Kita udah murni belum di dalam melayani? Kita udah murni belum saat kita mengasihi seseorang, saat kita memberi seseorang, saat kita bicara dengan seseorang? Apakah kita ada intrik-intrik? Baru aja saya dengar dari kelas kami, saya ngajar kelas hamba-hamba Tuhan. Ini kelas sudah 8 tahun, kami ketemu tiap hari Kamis pagi jam 10 sampai jam 12. Dan pagi ini pas libur, ya, pas saya ada di sini. Nah, rekan saya, dia bercerita mengenai sepasang suami istri yang tadinya mereka ini sangat diberkati sekali. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba anjlok gitu. Udah habis-habisan. Waktu habis-habisan, kemudian dia ditempatkan di satu gudang yang ada di tengah sawah gitu. Tetapi dia ke gereja ikut komsel. Lalu kalau komsel, dia dalam keadaan nggak punya, dia bawa makanan. Kadang-kadang sampai ngutang di pasar demi untuk dia bisa belanja, bisa ngasih makan. Murni hatinya. Nggak lama kemudian dia diberkati. Padahal tuh kadang-kadang komsel yang dia ikutin tuh bisa kadang-kadang sampai banyak orang, tapi dia ngusahain dan sampai akhirnya Tuhan buka jalan dalam beberapa lama, kemudian anaknya bisa sekolah, keluar, dan dia mendapatkan harta yang besar. Banyak hal-hal yang murni yang begini yang kita belajar daripadanya. Ya, di Korea saya belajar gereja-gereja yang minim banget. Gerejanya itu seperti gudang, tapi mereka mencanangkan agar 80% dari pemasukan dikirimkan untuk misi. Dan mereka jadi gede banget itu gereja. Nah, ini adalah perbuatan selfless. Selfless itu lawannya selfish. Selfish itu adalah egois. Saya mikirin berapa banyak orang hari-hari cuma aku, pokok eweku, goaku, keluargaku, masa depanku, aku diberkati, hari-hari kurnya di surga kedengaran berkati saya Tuhan, bless me Lord, ya. Tapi bagaimana dengan kita, andil kita untuk kita memberkati? Saya bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan. Kita bisa melakukan apa saja bagi kemuliaan Tuhan. Kita bisa melakukan yang terbaik selama di dunia ini. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Tergantung kita. Kita mau mengambilnya atau kita mau egois. Kita mau mengerjakan keselamatan jiwa kita dengan takut dan gentar, ataukah kita berkata, ya yang penting buat aku, yang penting aku, semuanya aku.
saya berpikir-pikir ulang, apa yang bisa saya lakukan lebih lagi? Banyak jeritan, tetapi saya harus tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pagi hari ini adalah salah satu dari kehendak Tuhan saya berdiri di hadapan saudara. Karena saya dipanggil di sini, saya bersyukur saya bisa mengimpartasikan. Karena fokus saya sekarang kepada pemuridan, walaupun sekarang Tuhan tambahkan pengembalaan. Tapi saya nggak rugi pagi hari ini saya datang di tempat ini. Kalau ibu-ibu semuanya nangkap ini dan ibu-ibu mulai berlari dengan tujuan Tuhan dalam hidup ibu-ibu, dan kemudian ibu-ibu mengejar visi. Dan jangan lupa terus menggunakan iman, kuasa yang ada dalam kita, sampai kita ini menghasilkan buah roh dengan semua hikmat yang tersedia. Katanya hikmat itu berseru di jalan-jalan, ya, sampai kita memancarkan kemuliaan Kristus. Kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Saya nggak peduli lagi diri saya, nggak pengen apa-apa. Yang saya ingini hanya saya berkenan di hadapan Tuhan, melakukan perkenanan Tuhan sampai sempurna.